Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya, rekan-rekan dosen? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Pada video kali ini kita akan bahas ya seputar aturan baru mengenai sertifikasi dosen di tahun 2026. Siapa yang memperoleh keuntungan ya dari aturan baru ini? Tentu acuannya adalah pada peraturan Menteri Pendidikan Tinggi ya Sains dan Teknologi Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, khususnya di pasal 17, 18 dan 19 yang mengatur mengenai sertifikasi dosen. Baik, rekan-rekan semuanya, di dalam aturan yang terkait dengan Serdos ini itu kita bisa menganalisis ya bahwa di situ bisa memberikan kepastian hukum ya dan juga bisa meningkatkan kualitas atau mutu profesional dosen. Di aturan di Permen ini ya dirancang untuk memberikan kepastian hukum. Selain kesederhanaan ya, selain kemudahan nanti dalam proses pengurusan sertifikasi dosen, juga di situ ada unsur kepastian hukum ya dan juga memperjelas syarat sertifikasi dosen yang secara lebih terukur ya, transparan dan juga mungkin lebih sederhana ya, lebih mudah. Jadi peraturan ini merupakan langkah maju ya dalam rangka untuk memastikan kualitas pengajar ya di perguruan tinggi, dan sertifikasi dosen kini diposisikan sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengakuan profesionalisme dosen yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan. Nah, kita flashback aja dulu di pasal sebelumnya ya yang menjelaskan mengenai ada dua kategori ya status dosen ya. Jadi yang berhak untuk mengajukan ya sertifikasi dosen adalah dosen tetap. Ya, apa itu dosen tetap? Yaitu bekerja penuh waktu ya, memenuhi beban kerja setara dengan 12 SKS dan melakukan capaian ya terkait dengan Tridharma. Sedangkan bila tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi salah satu atau ketiganya ya, maka dimasukkan sebagai dosen tidak tetap dan tidak berhak untuk mengajukan sertifikasi dosen. Di pemerintah menyederhanakan status dosen menjadi hanya dua kategori. Kalau dulu masih ada tenaga pengajar ya, tenaga pengajar. Jadi belum bisa dianggap ya statusnya sebagai dosen tetap ya karena belum terpenuhi beban kerja setara 12 SKS dan juga terkait dengan capaian Tridharma. Nah, di sini jadi ada dua status dosen, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Ketentuan ini menghapus kategori pengajar non dosen yang sebelumnya ada dalam Kemendikti-Saintek ya nomor 63 tahun 2025. Nah, ini kita lihat di pasal 17 ya, di pasal 17 di sini ada 4 syarat ya, 4 syarat sertifikasi dosen ya, lebih ringkas dan efisien ya. Jadi yang pertama, status dosen tetap ya, jadi peserta sertifikasi dosen harus berstatus sebagai dosen tetap. Dan yang kedua, pengalaman kerja minimal 2 tahun ya, di sini sebagai pendidik ya, bukan minimal 2 tahun setelah jabatan akademik yang pertama ya, misalnya asisten ahli, tapi di sini 2 tahun sebagai pendidik. Berarti ketika diangkat ya di perguruan tingginya bisa itu dihitung sebagai pengalaman kerja minimal 2 tahun dan kemudian paling rendah asisten ahli. Jadi sudah memiliki ya minimal ya jabatan asisten ahli dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara, di mana salah satu kriterianya ya perguruan tingginya
berakreditasi unggul, dan program studi itu relevan dengan dosen yang mengajukan sertifikasi dosen. Nah, di sini kita lihat bahwa peraturan baru ini ya memangkas sejumlah syarat sertifikasi dosen yang sebelumnya berlaku, khususnya di Kepmen 63 tahun 2025, sehingga menjadikan prosesnya menjadi lebih sederhana dan fokus pada kriteria esensial. Ini merupakan berita yang baik dan sekaligus ya menguntungkan bagi calon dosen yang akan mengajukan sebagai calon penerima sertifikasi dosen. Ini dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Jadi 2 tahun ya setelah sebagai pendidik, setelah diangkat ya sebagai dosen tetap yayasan, maka bisa ya mengajukan untuk memperoleh sertifikasi, tetapi harus minimal asisten ahli dulu ya. 1 tahun setelah pengangkatan ya kan sudah bisa mengajukan asisten ahli. Nah, di sini syarat-syarat lama itu dihapus ya, sertifikasi pekerti atau AA ya, sertifikat terkait dengan TKDA, sertifikat TKBI ya. Jadi memenuhi BKD minimal 4 semester berturut-turut ya. Dan harus memiliki NUPTK dulu, dan juga harus ada karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks ya, sebagai penulis utama atau sebagai penulis anggota. Di sini itu dihilangkan ya semua syarat-syarat ini. Jadi ada 5 yang dihilangkan. Jadi syaratnya hanya 4 tadi. Nah, di Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 semua syarat yang 5 ini dihapus ya, tidak lagi dibutuhkan ya. Tujuannya jelas ya, untuk mengurangi beban administrasi ya. Mungkin ini nanti secara bertahap lah, semoga beban administrasi kita sebagai dosen ya, kita sebagai pendidik bisa berkurang ya secara bertahap. Di sini ya, khususnya di sini terkait dengan beban administrasi dalam rangka untuk pengurusan sertifikasi dosen ya, dan memungkinkan dosen lebih fokus ya pada tridharma. Nah, di sini jadi perubahan yang terkait dengan penilaian sertifikasi dosen ya, ini ada di pasal 19 ya. Ya, ini di pasal 19 ya. Di pasal 19 Permendikti nomor 52. Jadi kualifikasi dan tridharma penilaian mencakup kualifikasi akademik ya. Minimal harus bergelar magister ya atau master ya, dan unjuk kerja terkait dengan tridharma ya. Dan persepsi kompetensi ini juga masih ada ya, penilaian dari atasan ya, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri terkait dengan 4 jenis kompetensi diatur di pasal 7 ini ya, diatur di pasal 7 kompetensi pedagogi, profesional ya, sosial, dan juga kepribadian. Adapun penilaian dari asesor eksternal sudah dihilangkan ya. Dan pernyataan diri yang terkait dengan kontribusi dosen ya selama ini dalam pelaksanaan ya, dan juga ya pengembangan tridharma. Nah, ini pernyataan diri masih ada, tapi di sini untuk penilaian asesor eksternal sudah tidak ada. Nah, proses penilaian Serdos kini hanya fokus ya pada portofolio dosen ya. Ini menggantikan sistem penilaian internal dan eksternal yang kompleks sebelumnya, yang khususnya asesor eksternal ya, dan penilaian internal sebelumnya ya tidak ada sekarang ya. Tadi yang sebutkan syarat-syarat ya, untuk TKBI ya, atau yang berkaitan dengan sebelumnya tadi ya, TKDA, TKBI ya, dan yang berkaitan dengan penilaian internal ya, sehingga proses menjadi lebih efisien. Dukungan pembiayaan, maka biaya pelaksanaan sertifikasi dosen tidak dibebankan kepada dosen. Kalau dulu masih dibebankan pada dosen ya, untuk dosen yang tidak tetap ya. Permendikti Saintek nomor 52 memperjelas siapa pihak penanggung jawab berdasarkan status institusi dosen. Jadi kalau dosen tetap
Kemendikbudristek ya, maka biaya ditanggung oleh Kemendikbudristek. Ya, sedangkan kalau dosen tetap lembaga pemerintahan ya, non kementerian ya, atau PTKL, maka biaya ditanggung anggaran internal kementerian. Itu bisa kita lihat di pasal 21 ya. Jadi biaya di pasal 21 itu disebutkan biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen dan tunjangan profesi dosen untuk dosen tetap perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang bersumber pada anggaran kementerian. Dengan biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen dan tunjangan profesi dosen untuk dosen tetap PTKL bersumber pada anggaran kementerian lain atau lembaga pemerintahan non kementerian atau sumber lain yang sah, itu diatur di pasal 21. Dan tunjangan profesi ini ya, saya rasa ini sudah pernah kita bahas ya, kita ulang sedikit aja ya. Peraturan baru ini juga mengatur tunjangan profesi untuk dosen non ASN yang sebelumnya seringkali menjadi pertanyaan dari teman-teman dosen ya. Besaran tunjangan ya setara 1 kali gaji pokok dosen PNS. Mudah-mudahan nanti bisa tidak 1 kali ya, bisa 2 atau 3 kali. Dan atau mungkin nanti ada tambahan ya dalam bentuk selain tunjangan profesi juga tunjangan kinerja mungkin untuk dosen non ASN ya. Dan gaji pokok dosen PNS ya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 ya, sehingga nanti ya tunjangan profesi dosen non ASN ya sama dengan 1 kali gaji pokok dosen PNS. Jadi kalau gaji pokok dosen PNS-nya mengalami kenaikan ya 3B yang 3C juga naik ya, semuanya golongannya naik, maka juga akan mengikuti kenaikan pada tunjangan profesi dosen non ASN. Nah, ini memastikan kesetaraan penghasilan antara dosen ASN dan non ASN yang telah bersertifikasi, khususnya terutama terkait dengan tunjangan profesi. Ya. Dan harapannya nanti bisa di sini mungkin bukan setara dengan 1 kali gaji, tapi bisa 2 atau 3 kali gaji pokok. Pembahasan ini selengkapnya bisa ditonton ya, silahkan teman-teman semuanya bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Kabar Bahagia Penyetaraan Tunjangan Profesi Dosen tahun 2026. Nah, implikasi bagi dosen dan perguruan tinggi, rasa bagi dosen yang baru ya, yang sudah 2 tahun ya, maka ini aturan ini menjadi lebih efisien ya. Jadi syarat untuk menempuh sertifikasi dosen menjadi lebih sederhana. Jadi prosesnya lebih efisien, mengurangi birokrasi dan fokus pada esensi kompetensi dosen dan juga peningkatan mutu. Jadi mendorong dosen untuk lebih fokus pada pengembangan tridharma. Jadi silakan bagi teman-teman dosen yang akan mengajukan ya sertifikasi dosen ya, mulai ketika masuk ya sampai 2 tahun ya, 2 tahun setelah diangkat ya, maka ya fokus ya pada pengembangan tridharma, ya, fokus pada pengembangan terkait dengan misalnya pembelajaran ya, bahan ajar, ya, modul atau buku ajar ya, kemudian publikasi ya, bisa di jurnal nasional terakreditasi, itu ya sudah bagus ya. Juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan juga kepanitiaan yang diselenggarakan di tingkat fakultas atau di tingkat perguruan tinggi. Dan juga implikasinya ada kepastian hukum, memberikan landasan yang jelas bagi status dan karir dosen. Nah, peraturan baru ini diharapkan bisa menciptakan sistem sertifikasi dosen yang lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan tinggi sekaligus memastikan kualitas pengajar yang profesional. Nah, itu penjelasannya ya Bapak Ibu sekalian mengenai aturan ya sertifikat aturan dosen ya, khususnya untuk dosen muda yang akan mengajukan ya sebagai sertifikasi dosen di tahun 2026 yang intinya lebih mudah, lebih sederhana dan memberikan kepastian hukum. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sehingga bisa meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan tinggi kita.
Demikian sahabat CP Channel ya, semoga informasinya bermanfaat ya. Terus ikuti channel Sejarah Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.